Perkenalkan, nama saya Aldian Octavio Susanto dari NIM 225314023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Dampak Penggunaan Media Sosial TikTok sebagai Media Pemasaran bagi Pelaku Usaha dan Contoh Media Pemasarannya. Masuk ke latar belakang. Media sosial sendiri adalah sebuah media untuk bertukar informasi dan bersosialisasi secara online, yang memungkinkan kita dapat terus berinteraksi tanpa terhalang oleh waktu. Berdasarkan survei dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, ada sekitar 129 juta penduduk Indonesia yang memiliki akun media sosial, yang mana para pengguna media sosial ini aktif pada media sosial, yang juga kini jaringan internet sudah semakin cepat dan sudah mampu menjangkau ke beberapa daerah. Para pengguna media sosial biasa menghabiskan waktu 3,5 jam per hari untuk konsumsi internet melalui handphone atau barang elektronik lainnya yang mampu terhubung dengan internet. Lalu, apa sih rumusan masalah dari makalah saya? Yang pertama, apakah dampak dari media sosial TikTok sebagai media pemasaran bagi pelaku usaha? Dua, apa sajakah contoh sarana media pemasaran yang dapat digunakan oleh pelaku usaha? Tiga, apa dampak negatif dan positif media sosial TikTok sebagai media pemasaran bagi para pengguna termasuk pelaku usaha? Makalah saya mempunyai tujuan. Yang pertama, mengetahui apa dampak dari TikTok sebagai media pemasaran bagi pelaku usaha. Dua, menunjukkan contoh sarana media pemasaran yang bisa dilakukan pelaku usaha. Tiga, memberikan pengetahuan tentang dampak positif dan negatif dari TikTok sebagai media pemasaran. Masuk ke landasan teori. Untuk landasan teori yang pertama, TikTok sebagai media sosial. TikTok adalah sebuah layanan sosial yang menggunakan video pendek dalam penyajiannya. TikTok yang berasal dari Cina dengan nama asli Douyin pertama kali dibuat oleh Zhang Yiming pada tahun 2012. Dengan kemudahannya untuk memperoleh banyak informasi, sehingga membuat TikTok mampu menyingkirkan media penyaluran informasi yang terbilang kuno, seperti koran, majalah, radio, atau televisi. Dengan hanya mengunduh aplikasi TikTok secara gratis di platform manapun, kita sudah bisa menerima berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri. Dan dengan terus berkembangnya teknologi TikTok, juga banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membesarkan produknya. Fitur terbaru yang dapat membuat pelaku usaha bisa menjalankan produk mereka di lapak mereka, atau yang sering disebut etalase dengan nama TikTok Shop. Dan juga TikTok juga memberikan fitur online shopping agar para pelaku usaha bisa menawarkan produknya secara langsung atau secara online. Online shopping adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang secara online. Yang kedua, pemasaran digital dan medianya. Pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi suatu brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Sistem pemasaran digital yang terdiri dari teks, suara, gambar, dan video yang disebarluaskan dengan menggunakan bantuan internet dan platform media sosial seperti TikTok. Dengan bantuan internet tadi, kita bisa mempromosikan produk dengan melalui banyak media, seperti blog, website, email, AdWords, dan media berbagai informasi lainnya. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, dampak media sosial TikTok sebagai sarana pemasaran. Dengan munculnya media sosial TikTok yang memiliki pengguna sangat banyak, dapat memangkas pengeluaran para pelaku usaha dalam pemasaran produk mereka. Dengan adanya TikTok, para pelaku usaha dapat memperoleh omset berkali-kali lipat dan menaikkan taraf perekonomian mereka. Dengan omset yang berkali-kali lipat itu, para pelaku usaha mampu membangun usaha mereka agar lebih baik ke depannya dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dilansir dari dailysocial.id, bahwa adanya peningkatan rata-rata GMV, Gross Merchandise Value, TikTok sebanyak 18 kali lipat sejak Agustus hingga Desember 2021, serta potensi pertumbuhan TikTok Shop, antusias untuk bisa terus berperan dalam membangun peningkatan bisnis UMKM Indonesia secara digital. Lalu dua, contoh sarana pemasaran. Yang pertama ada TikTok Shop. TikTok Shop merupakan salah satu fitur yang diberikan TikTok untuk dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Dengan aplikasi ini, para pelaku usaha bisa meletakkan foto produk mereka di etalase, sehingga para pengguna TikTok Shop dapat melihat produk para pelaku usaha. Tujuan dari dibuatnya fitur TikTok Shop ini agar para pelanggan atau pengguna TikTok Shop dapat mengetahui produk pelaku usaha dan membelinya.
Lalu yang kedua ada live streaming. Live streaming adalah sebuah fitur yang membuat para pelaku usaha berinteraksi langsung dengan para pembeli. Namun, untuk menggunakan fitur streaming ini baru bisa digunakan ketika pemilik akun memiliki sekurangnya 1.000 pengikut. Dengan menggunakan metode ini, para pelaku usaha mampu meningkatkan tentang brand awareness. Yang ketiga ada endorse. Endorse biasanya digunakan para pelaku usaha untuk menyewa jasa seorang public figure yang terkenal dengan jumlah pengikut yang sangat banyak. Para public figure itu akan menawarkan atau mengenalkan produk para pelaku usaha dengan menambahkan testimoni yang bersifat positif. Lalu selanjutnya ada TikTok Ads. TikTok Ads adalah fitur berbayar yang diberikan TikTok kepada pelaku usaha. TikTok Ads akan muncul setiap kali pengguna membuka aplikasi TikTok pada bagian beranda awal dengan durasi 3-5 detik. Oleh karena itu, para pelaku usaha yang akan menggunakan fitur ini diminta membuat iklan dengan jelas dan sesingkat mungkin. Lalu yang terakhir ada video singkat. Video singkat adalah media promosi yang paling banyak diminati pelaku usaha. Sebab dengan menggunakan video singkat, para pelaku usaha hampir tidak mengeluarkan pengeluaran yang terlalu banyak. Para pelaku usaha bisa membuat video promosi dengan durasi 3-5 menit sekreatif mungkin. Lalu dampak positif dan negatif. TikTok memiliki nilai positif dan negatif yang bisa dirasakan oleh penggunanya sebagai media pemasaran. Hal positif yang dapat diraih dari pengguna TikTok sebagai media pemasaran seperti para pelaku usaha akan mendapatkan audiens yang lebih banyak, menghemat biaya untuk pengiklanan, membuat bisnis tetap relevan dengan tren-tren yang sedang terjadi, memiliki engagement yang besar. Tapi TikTok juga memiliki beberapa dampak negatif yang bisa dirasakan oleh para penggunanya, seperti target pembeli yang salah sasaran karena pengguna TikTok yang rata-rata orang yang belum memiliki pekerjaan atau belum berpenghasilan. Juga banyaknya tindak pencurian konten yang dilakukan oleh para pesaing bisnis, dan juga banyaknya aksi peretasan yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Lalu, berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa TikTok sebagai media sosial dimanfaatkan oleh pelaku usaha, mereka memperoleh penghasilan atau pemasukan berkali-kali lipat dari biasanya. Hal itu terjadi karena banyaknya pengguna TikTok di Indonesia dan penyebaran informasi pada saat ini sudah sangat-sangat cepat. Dengan adanya pembaharuan terhadap aplikasi TikTok, TikTok memberikan berbagai fitur terbaru yang bisa digunakan oleh para pelaku usaha, seperti melalui TikTok Shop, live streaming, endorse, TikTok Ads, dan video singkat. Dengan banyaknya fitur yang diberikan, TikTok memiliki dampak positif yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha, seperti para pelaku usaha akan mendapatkan audiens lebih banyak, menghemat biaya untuk periklanan, membuat bisnis tetap relevan dengan tren-tren yang terjadi, dan memiliki manajemen yang besar. Dan juga untuk dampak negatifnya, seperti target pembeli yang salah sasaran karena pengguna TikTok yang rata-rata belum memiliki pekerjaan atau belum berpenghasilan. Juga banyaknya tindak pencurian konten yang dilakukan oleh para pesaing bisnis, dan juga banyaknya aksi peretasan yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Saya untuk makalah ini mengambil beberapa referensi dari web atau beberapa juga dari jurnal seperti yang terlihat di layar. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih. Selamat siang.